ya Bang, di mana Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, itu bukan Yesus. Oh, bukan. Itu bukan, tapi Kristus palsu. Bukan data, Bang. Dalam kitab. Kristus palsu yang nongol ngaku-ngaku Yesus. Nah, dari mana palsunya? Apa boleh buktikan? Di mana palsunya? Nah, faktanya dia mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa yang datang kepadanya bukan manusia. Tapi sedangkan yang asli manusia kan? Betul, yang asli manusia. Nah, dia sudah naik ke surga. Yang asli manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tapi pengakuan Bang, coba Abang baca di dalam Kisah Rasul, itu pengakuan Yesus sendiri. Iya kan, iblis juga bisa mengaku Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Ya, jangan karena senior-senior kalian tadinya masuk ke Nusantara dengan cara meneror, menyebarkan rasa ketakutan, membuat ancaman, membuat kemudian penduduk Nusantara tercekam dengan keadaan yang dibuat. Ya, jangan, tidak bagus. Cukuplah sejarah masa lampau itu menjadi masa-masa kelam bagi sejarah agama kalian. Bahwa agama kalian itu masuk Nusantara melalui penekanan, ya, tindakan kekerasan. Jangan lagi Anda mengulang saat ini. Ini cuma diskusi doang. Kita minta Anda buka kamera supaya kita bisa lebih diskusi yang elegan gitu, untuk menghindari caci memaki kan gitu. Kalau Anda tidak mau mengikuti aturan komal kita, artinya kan ya kalian masih mau meneruskan karakter pendahulu kalian ketika baru mau menyebarkan agama kalian di Nusantara kan gitu, Bang. Santai aja, relax, masuk, buka kamera, salam kenal. Kan banyak tuh teman-teman Kristen kita yang bisa jadi contoh, datang ke sini buka kamera kan gitu. Halo saudara imam, halo abang, halo, ada onde-onde kah? Oke, silakan turun. Gampang kok itu diskusi. Kita diskusi aja, bawa data, tidak usah kesurupan, gak usah ngamuk-ngamuk, ya, santai-santai. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diluruskan dari apa yang saya sampaikan, ya sudah, diluruskan gitu. Jangan ngamuk, jangan emosi, tidak perlu, karena tak ada pun yang takut sama kalian. Nah, kalian tidak perlu takut juga kan gitu. Nih aja kesini, kita bahas tema ini. Siapa di antara dua agama ini sebagai pewaris dosa? Kan kalau di Kristen sudah jelas sekali dikatakan bahwa Kristen itu ditebus dari dosa waris. Artinya kalian penggenapan dosa waris itu kan. Nah, sekarang kita luruskan, apakah ada mewariskan dosa? Kalau ada mewariskan dosa, di mana dalilnya?
Setahu saya yang mewariskan dosa kepada keturunannya itu maaf iblis. Kenapa? Karena iblis yang melakukan dosa di awal dengan cara membujuk Adam dan istrinya untuk meninggalkan perintah. Berarti dia biang kerok daripada dosa itu. Nah, Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Artinya keturunan iblis ini mewarisi dosa dari orang tuanya. Nah, kalau kalian merasa juga diwarisi dosa dari orang tua kalian, ya siapa orang tua kalian? Karena Adam gak mewarisi dosa kepada anak-anaknya, gitu loh. Berarti apa Anda ingin mengakui bahwa kalian itu adalah anak-anak sibilisisis, gitu maksudnya? Karena telah mewarisi itu. Halo, semangat sore Saudara Fransiskus. Halo Bang, ada onde-onde kah? Halo, halo Fransiskus. Halo, halo, halo Fransiskus. Ya kan ya. Jadi iblis berdosa, melanggar perintah ketika diminta untuk sujud menghormat ke Adam, enggan. Lalu itu sudah merupakan dosa baginya. Lalu menjatuhkan Adam dan istrinya, itu dosa baginya. Nah, keturunannya mewarisi dosa itu. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di Kejadian 3:15, keturunanmu. Nah, tuh. Berarti Tuhan sudah berbicara tentang keturunan. Keturunan Adam, keturunan daripada siapa? Iblis. Nah, Adam apakah mewariskan kepada keturunannya? Tidak ada dalil. Bahkan Paulus mengatakan tidak. Berarti yang mewarisi keturunannya dosa atau sebagai penyesat itu adalah iblis. Iblis mewariskan sikap penyesat terhadap keturunannya. Hari ini ketika Anda mengajarkan manusia bahwa Anda mewariskan dosa tanpa ilmu, berarti Anda penyesat. Siapa yang mewarisi sifat penyesat itu? Kan begitu. Halo, semangat sore. Ya, halo. selamat sore Bang Zuma. Sore Bung, dari Kristen? Islam Bang. Islam. Ada yang ingin disampaikan? Tanya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ya kan logikanya begitu ya teman-teman. Logika sederhananya kan gitu. Iblis adalah penyesat. Keturunan Adam bukan penyesat. Keturunan Adam diwariskan sifat sebagai korban, senantiasa jadi korban, bukan pelaku penyesatan. Ya kan? Jadi ketika ada orang yang merasa dirinya sebagai korban penyesatan, tapi tidak ada data bahwasanya Adam yang mewariskan sifat itu, maka itu fitnah. Nah, memfitnah Nabi Adam berarti sama halnya adalah musuh daripada Nabi Adam itu sendiri. Halo, selamat sore Saudara Yodi. Halo Bang. Halo. Halo Saudara Yodi. Ada onde-onde kah? Yod. Yodi. Silakan Saudara Yodi, nggak usah malu-malu Bang. Ngomong. Oh, ternyata dia ping teman-teman. Tak sanggup dia untuk melontarkan satu kata pun. Kita kirim link ke teman-teman Oten.
Mudah-mudahan mereka monitor. Silakan diposting ulang teman-teman, posting ulang, tap-tap layar, absen juga ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 8 orang kita kirimkan teman. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau tanya Bang. Ya, saya dari Muslim Bang. Ya, आजा आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात पुकारे तुझे सुनाती वही धुन apa itu? Lagu India dia. Care 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 elama jarepa timumu majareba care 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 he he care care. Lu pikir cuman lu bisa bahasa India? Lagu India kita juga bisa kali, apalagi Bang Handi. Woi, mantap sekali. India Bugis. Diblokir tadi itu, diblokir diblokir itu orang artis India itu, jangan sampai dia naik lagi di sini. Haca 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 merica ketum beraja he aca aca aca. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Maros Bang, salam kenal Bang semua. Iya, dari Maros Silota tuh boleh Marus si Bati boleh Marus. Halo saudara. Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Salam. Iya, saya dari Muslim Bang Suma. Mau tanya Bang. Iya. Itu kalau dari Kristen itu kan ada penebusan dosa. Itu maksudnya bagaimana ya Bang? Saya kepikiran terus penebusan dosa itu kayak apa? Gimana ya? Dosa mereka dihapuskan dengan darah Yesus. Nah, seumpamanya gini kan Bang. Saya mau naik ke rumah orang itu kan nggak pernah apa itu diterima. Mau tanya, kalau seandainya kita itu berbuat zina, apa itu tetap masuk surga? Ditebus dosanya Bang. Berarti masuk surga. Tanya sama cencorang. Kalau ditebus dosanya ya masuk surga lah. Kalau Anda minat juga dosa Anda ditebus, bolehlah daftar. Kalau Anda minat. Teman-teman yang masih idiot, mohon supaya jangan ke Kemal-Kemal Oten. Kalau masih idiot ya, masih idiot. Kalau yang kayak tadi tuh, maaf saya harus mengatakan masih idiot. Jangan ke Kemal-Kemal Oten. Ya, kalau belum ada pengetahuan sedikit pun tentang doktrin dogma agama mereka, jangan pamer kalau Anda itu idiot sampai masuk ke Komal bertanya hal-hal yang membuat Anda malu itu. Itu Anda tidak sedang menertawakan Kristen, Anda sedang menertawakan keidiotan Anda gitu. Anda tidak sedang pamer dan menertawakan saudara kita Kristen, enggak. Anda sedang menertawakan diri Anda yang idiot. Tidak ada ilmu, tapi tertawa. Halo. Halo juga. Waalaikumsalam juga. Bang Zuma. Salam Iya, satu Paman. Tuhan. Salam satu Allahu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, ada yang ingin disampaikan Abang?
Teman-teman muslim mohon tahan diri dulu di bawah ya. Kita sedang menunggu saudara-saudara kita non muslim untuk membahas tema kita ini. Kalau saya sukanya itu yang di YouTube. Teman-teman kita yang di YouTube itu mereka hebat, luar biasa gitu. Kenapa saya katakan mereka hebat? Mereka nggak pernah minta naik loh, tetap aja di YouTube. Ini aku ngintip-ngintip di YouTube. Mereka typing dengan gencarnya dan sedikit pun tak ada permintaan. Tuh, nggak ada permintaan di YouTube naik. Cuman di TikTok ini sudah dibilang jangan mikir dulu naik. Kalau Islam apa itu sama halnya merasa oten, merasa pemakan babi. Kalau naik tongki juga baru Islam jadi. Di YouTube tahu kita contoh, di YouTube itu tidak pernah minta naik. Mau ketiki saya di sana tuh Muslim pansos kampungan batalkan dulu ya permintaannya. Nah itu dari YouTube tuh pesannya tuh. Anak-anak saya di YouTube ini jago-jago dia. Kalau dia menulis itu ngetik itu, mantap kali ketikan-ketikannya nih. Berbeda dengan yang idiot, dibilang jangan naik. Halo, semangatkan sore, saudara siapa namanya nih? Pungkas. Silakan bang. Dari Kristen mana? Halo bang. Abang Pungkas, apa kabar bang? Ada onde-onde kah? Bang Pungkas. Woi, kita tunggu non muslim yang naik teman-teman. Jadi yang muslim tolong tahan diri di bawah, ikat tangannya, ikat supaya tidak minta permintaan. Oke? Diikat tangannya. Kalau perlu ikat pakai sarung biar nggak gerak-gerak. Karena yang kita inginkan berdebat sore ini adalah teman-teman kita yang non muslim. Kita ajak mereka bertukar pikiran dengan data yang ada. Ludis. Halo, selamat sore saudara Ludis Kajempa. Saudara Ludis Kajempa, semangat sore. Halo. Ais, mantap. Jangan percaya sama manusia. Wah, Halo bang. halo juga. Iya, gimana? Aku boleh bertanya bang, 2 pertanyaan aja bang. Dari Kristen. Halo juga. Aku Kristen bang. Kristen Katolik atau apa ini bang? Katolik, aslinya Katolik. Boleh buka kamera silakan. Aku mau bertanya 2 kata saja bang, aku mau bertanya stok turun. Iya, buka kamera abangku silakan. Silakan. Itu bang, aku mau bertanya ini bang, ngapa sih Indonesia itu selalu debat agama? Kan ajaran semua agama itu mengajarkan yang baik. Karena agama Anda melakukan kamuflase, tampil seperti Islam tapi bukan Islam. Makanya kami harus hadir menjelaskan bahwa kalian bukan Islam. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi, pakai Tuhannya Yahudi di perjanjian lama, di perjanjian baru pakai Tuhannya Islam. Kalian tidak punya jati diri. Makanya harus dibahas supaya anak Islam itu tidak tertipu gitu. Halo Rio, selamat siang bang. Dari agama mana? Halo bang Rio.
Bang Rio. Bang Rio. Jangan gitulah Bang Rio. Kok sampai sombong kali Bang Rio ini. Banyak yang mau naik Bang Rio, tapi cuman kamu yang terpilih. Halo Bang Rio. Halo Taukur. Tolong yang muslim jangan naik dulu dong. Oke ya, jangan naik dulu ya teman-teman ya. Ya, saya tahu teman-teman kita non-muslim, khususnya yang ada di Indonesia ini, mereka terguncang hebat dengan tema ini. Terguncang hebat, mereka bingung gitu, bingung. Ini kok yang disampaikan datanya kok sama semua gitu. Kenapa jadi ini? Semuanya cocok dengan Bible gitu kan ya. Coba kita pancing dulu. Tema kita rubah ya. Halo, 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 sore. halo juga, sore juga Bang. Ayo diskusi Mana kita. tadi judulnya? Berubah judulnya. Gimana? Kok diganti judulnya tadi? Dosa pewaris. Kembali lagi berarti. Kembali lagi berarti. Oke. Saya cuman pingin Iya, teman-teman gini. tahu. Tahu. Halo. Iya. Iya. Gimana buah kuldi itu? Anda mau bahas tema, larinya ke mana-mana gitu loh. Siapa pewaris dosa, itu aja dulu. Jangan anda persulit diri Anda gitu. Buka kamera saudara Putra, silakan. Pewaris dosa ya si Adam lah. Mana ada dalilnya mana? Jangan fitnah. Yang memfitnah Adam itu adalah keturunan setan. Coba buka kamera Bang, biar diskusi kita, silakan. Bang Putra, orang ganteng. Menurut kalian pewaris dosa itu siapa? Kristen dong, siapa lagi? Tapi dosa yang diwarisi Kristen bukan dari Adam, tapi dari Paulus. Berat kan? Tapi itulah faktanya. Bang, aku Itu turun lah, sih. ini sinyalnya jelek ya. Mohon maaf nih. Putus. Wih. Oke lah, Putrajaya. Saudara Nelson Malintoi. Ya, Saudara. ya. Iya. Boleh Bang. Sore saudara, silakan buka kamera. Halo Bang Nelson. Pandi, saudara Pandi. Dari partai mana saudara Pandi? Halo. Iya, lu juga. Bang Nelson ini tiap hari berubah-berubah mukanya, ganteng kali lagi hari ini.
Ganteng kali Bang Nelson hari ini. Bang Pakai Sul- baju cok. Hah, Cuma itu ganteng. karena pakai masker Bang. Ayo Bang, silakan tema kita. Nah ini kan tema ini kan saya sudah pernah bahas. Iya Bang. Jadi gimana? Apa kesimpulannya? Nah, saya punya kesimpulan bahwa keberadaan manusia itu dalam keberadaan berdosa. Loh kok ini bisikan dari mana Abang bilang kayak gitu? Ya di dalam kitab, dalam Alkitab memang. Paulus yang membisikkan. Roma 3 ayat 23, semua orang telah melakukan dosa, telah berbuat dosa. Nah, itulah aku bilang Paulus yang membisikkan itu. Ya toh? Nah itu kan satu panggilan buat Paulus, Bang. Iya. Tadinya kan dia tadinya kan seorang ahli Farisi, orang ahli Taurat. Terus? Nah, ketika dia kenal Yesus Kristus di dalam Kisah para Rasul 9, di sanalah terjadi pertobatan bagi Rasul Paulus. Sama kayak abang ini, nanti satu saat nanti abang nanti bertemu dengan Yesus Kristus. Wah, bahaya itu. Tidak ada Yesus, Bung. Tidak ada Yesus menampakkan diri sebelum menjelang kiamat. Itu enggak ada. Jadi yang menampakkan diri ngaku-ngaku Yesus itu bukan Yesus. Itu Yesus palsu. Saya baca di dalam Kisah para Rasul 9 ya, Bang, di mana Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, itu bukan Yesus. Oh, bukan. Itu bukan, tapi Kristus palsu. Bukan data, Bang. Dalam kitab. Kristus palsu yang nongol ngaku-ngaku Yesus. Nah, dari mana palsunya? Abang boleh buktikan di mana palsunya? Nah, faktanya dia mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa yang datang kepadanya bukan manusia. Tapi Sedangkan yang asli manusia kan? betul, ya asli manusia. Nah, Dia sudah naik ke surga. Yang asli manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tapi pengakuan, Bang. Coba abang baca di dalam Kisah Rasul, itu pengakuan Yesus sendiri. Iya kan, iblis juga bisa mengaku Yesus. Di mana iblis mengaku Yesus? Abang kasih Nah, dalilnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba baca. Matius 24 nomor 5. Memang itu adalah iblis, tapi bukan Nah. Yesus. Hah? Iblis datang memakai namaku, kata Yesus, Nah, dan menyesatkan banyak orang. Itu aja dulu. itu satu gambaran di mana nanti akan datangnya banyak yang akan mengaku bahwa dia Yesus. Nah, itulah diantaranya yang datang kepada Paulus. Banyak mengaku-ngaku. Itu dah, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, ngaku dia. Siapakah engkau? Tuhan yang kau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ngaku. Tahuan kan? Di tahun 50-an ada yang mengaku Yesus, datang kepada Paulus. Nah, itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba buktikan kalau itu Yesus, Bang, buktikan. Tapi itu dalam Alkitab kan pengakuannya Yesus Kristus. Ya, kan udah aku bilang, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Tapi bukan menyatakan menyesat Tuhan. Yang mengaku Bukan di situ poinnya. Sekarang poinnya kata Yesusnya bahwasanya penyesat itu datang memakai namaku. Nah, jelas sekali yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sabar, Bang, saya baca dulu, Bang. Silakan. Iya. Halo, selamat sore Pendeta Ancon. Pendeta Ancon lari dia. Ya, ini saya baca di dalam Kisah Rasul ayat 5, nomor 5. Jawablah Saulus,
siapakah engkau Tuhan? Kata, Nah, akulah Yesus yang kau aniaya. memakai nama Yesus. Itu sudah. Yesus berkata di tahun 33, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di tahun 58, tiba-tiba ada yang datang memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tergenapi sudah. Pertemuannya Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, dia berubah total bang, bertobat bang. Iya kan, dia harus jadi nabi. Harus jadi nabi, dia harus jadi rasul. Dia harus jadi rasul dari Mesias ini yang datang kepadanya. Kan harus satu paket. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi harus satu paket, ada Kristus palsunya, ada nabi palsunya. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu, Paulusnya adalah nabi palsunya. Harus satu paket, menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ya Kristen. Itu harus tergenapi, gitu bang. Itu nubuat. Kita sapa dulu Pastor D. Halo Pastor D. Halo. Ya. Assalamualaikum dari Kristen. Iya. Oke, silakan buka kamera bang. Belum bisa nih kayak ini. Oh. Iya. Jadi begitu teman-teman sekalian, saya katakan bahwasanya Yesus mewanti-wanti pengikutnya agar jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang memakai nama dia, kan gitu. Nah, setelah Yesus menasihati muridnya, beberapa puluh tahun kemudian betul-betul nongol oknum yang mengaku Kristus datang kepada Paulus. Ya. Paulusnya kemudian mendirikan satu sekte di luar Yudaism. Sekte itu bernama Kristianos. Itulah yang kemudian kalian anut. Adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada pendirinya sendiri, yaitu orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Begitu Bung. Silakan. Saya boleh komen? Silakan Bang, silakan. Ya. Mumpung moderatornya lagi istirahat. Silakan. Oke Bang Zuma. Jadi pada saat penampakan Rasul Paulus, dia kan ingin ke Damsyik ya, ingin membantai pengikut-pengikut Nasrani. Saat itu kan Nasrani ya, karena pengikut Kristus yang ada di Nazaret. Kata Nasrani itu kan dari Nazaret. Dia si Paulus ini, atau saat itu masih bernama Saulus, itu dia belum mengenal ajaran itu karena dia pengikut Farisi yang setia, yang ikut juga serta dalam proses pembunuhan dari Stefanus, gitu ya. Ini aku cerita dulu backgroundnya ya. Setelah itu dia adalah Farisi tulen, lulusan dari Tarsus, tempat di mana para Yahudi, rabi-rabi untuk bersekolah tentang hukum Taurat, gitu ya. Akhirnya singkat cerita, dia berangkat menuju Damsyik. Nah, di Damsyik di perjalanan dia beserta ada beberapa 3-4 orang temannya. Dia berkuda dan dia jatuh karena dia melihat ada cahaya, gitu ya Bang Zuma ya, sesuai dengan yang ada di mana di Alkitab. Ya. Di situ akhirnya keluar ada Tuhan Yesus menampakkan. Menurut Bang Zuma itu adalah sesuatu yang bukan datang dari Tuhan Yesus, gitu ya, ataupun dari roh iblis atau roh lainnya. Kalau menurut saya sesuai dengan Alkitabiah, ini menurut saya ya, menurut firman Tuhan, di situ adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Setelah Saulus, saat itu namanya Saulus, matanya dibutakan.
Ya kan, singkat cerita, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Kan begitu kan ya? Terus setelah itu, dia langsung, kalau buta, terus dia diminta untuk, kamu datanglah ke Anasias yang ada di Damsik. Disitulah kamu akan melihat siapa, kamu akan mengerti siapa saya. Kan gitu kan ya? Nah, datanglah dia ke sana, Bang Zuma. Di situ dijelaskan sama Anasias. Anasias juga takut. Lah, ini kan si Saulus. Saulus orang yang Farisi yang suka mempersekusi dan membunuh pengikut Kristus. Nah, disitulah dia akhirnya dikasih tahu, diajarkan tentang pengajaran-pengajaran tentang Kristus yang sebenarnya bagaimana, dan akhirnya dia mulai melayani dan mulai pergi ke Damaskus untuk melayani pengajaran-pengajaran kabar Injil kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua poin saya, kenapa Paulus itu adalah bukan pengajar sesat atau bukan memiliki suatu sekte atau bidat pagan yang berbeda dengan pengajaran murni dari Kristus Yesus, karena dia setiap dalam pengajarannya dia selalu menggunakan nama Tuhan Yesus dalam setiap pengajaran penginjilannya. Kalau orang-orang dia katakan itu adalah antikris, itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai dia punya Tuhannya gitu ya, atau dalam bahasa Yunani disebut kurios gitu Bang Zuma. Kalau saya dari sisi saya, mungkin bisa dibantah kali ya. Silakan. Iya Bang, cukup kami mendengarkan apa yang Abang sampaikan barusan. Kami punya aturan sini Bang, diskusinya harus menggunakan kamera gitu. Kami cukup mendengarkan Abang dan kami berterima kasih ada ilmu atau ada masukan dari Abang terkait dengan hal tersebut. Gitu Abang. Baik. Jadi oke. Kalau itu bisa iya coba saya ini lagi ya. Sinyalnya kayak nggak bener. Iya Bang, makasih. Nanti kalau sudah bisa buka kamera Bang, kita undang ke sini lagi ya. Siap Bang Zuma. Oke, siap. Thank you Bang. Kasih. Saudara Danili, selamat sore. Halo, Saudara Saudara Danili dari Kristen. Halo, Danili, kalau Anda Muslim, Anda zalim terhadap saudara kita yang dibawa. Anda sudah duduk lama, tapi ternyata Anda Muslim. Halo, semangat sore. Halo. Iya, gimana Saudara Nelson Malintoy? Ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Jadi yang seperti tadi Bang tadi itu sampaikan seperti itu. Jadi iya. Belum bertemu dengan Yesus Kristus, dia sangat jahat sekali. Iya. Ya, jadi tapi setelah bertemu dengan Yesus, dia ada perubahan Bang, bertobat. Bagaimana dia bisa mencari pengikut dan menyesatkan orang kalau dia mengaku iblis? Akulah iblis yang kau aniaya. Enggak akan ada yang percaya. Makanya kan Yesus mengatakan penyesat itu datang memakai namaku. Ketika dia memakai nama Yesus, maka orang akan percaya. Coba dia memakai nama bom-bom, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Ya. Kenapa itu bom-bom? Ada manusia karbit yang suka makan kaporit, teman saya. Begitu. Jadi dia harus menggunakan nama Yesus. Nah, ketika dia ditanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tergenapi.
Karena kan Yesus akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kapan itu terjadi? Adakah yang terjadi kemudian menyesatkan banyak orang? Nggak ada. Nggak ada lagi. Cuman Paulus yang menggenapi itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Paulus tok. Ya Bang, jadi begini Bang, kalau memang Kristen itu sesat, dari mana sesatnya Bang? Apanya tuh? Dari mana Kristen. sesatnya? Sesatnya siapa? Sesatnya siapa Bang? Terputus, suaranya nggak ada. Kristen. Nah, sesatnya Kristen itu yang nyata. Semua yang dilakukan oleh Kristen itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Menyembah Yesus, menganggap Yesus Tuhan, menganggap Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, menganggap Yesus teofani Tuhan, menganggap Yesus itu adalah pencipta yang nusul menjadi daging, kemudian menganggap Maria melahirkan pencipta langit dan bumi, menganggap Maria kemudian melahirkan Tuhannya. Itu penyesatan semua tuh. Kemudian menganggap bahwasanya Tuhan mati dibunuh oleh manusia, Tuhan mati kemudian bangkit dari kubur. Itu penyesatan semua itu. Itu nggak pernah diajarkan nabi-nabi. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, lalu digendong sama manusia, dinetein sama manusia si Tuhan, lalu setelah besar si Tuhan ini dibunuh sama ciptaannya sendiri. Itu penyesatan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itulah penggenapan dari nubuatan itu. Jadi kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh orang Farisi dan keturunannya, endingnya ada di Kristen. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Begitu Bang. Jadi sebenarnya begini Bang Suman, kalau Kristen itu sesat, maka ada kejahatan yang dilakukan oleh agama Kristen. Itulah disebut penyesatan. Penyesatan Ya, itu itu. di mana melakukan hal-hal yang tidak baik di pandangan Tuhan. Lah, Ya, sama. tidak baiklah itu. Tidak baiklah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah baru bernama Yesus. Itu tidak bagus. Dengan membuat anaknya Maria menjadi ilah, maka itulah kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan begitu. Dalam nubuatan firman Tuhan kan seperti itu juga di dalam Yesaya 7 ayat 14. Masih sebelum itu tidak berbicara Yesus. Yesaya 50, Yesaya 7 itu enggak berbicara Yesus itu Bang. Itu berbicara terkait dengan raja-raja Yehuda. Bukan berbicara tentang Yesus itu. Tapi iman Kristen percayai bahwa itu adalah nubuatan bahwa Yesus akan lahir, akan datang. Nah, kan udah aku bilang imannya orang Kristen itu adalah iman yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Gitu. Kita sapa dulu. Halo anak Krakatau. Halo Bang Zuba, Bang Nelson. Halo. Selamat sore. Sore, Kristen Abang. Saya non. Apa itu? Saya tidak beragama Bang. Oh. Iya. Menarik ini. Ada orang tidak punya aturan dalam hidupnya. Mantap kali. Gimana itu Bang? Soalnya agama itu punya Tuhan Bang. Saya tidak punya. Anda yang mengingkari Tuhan, bukan Anda nggak punya. Saya punya kalau Tuhan, tapi kalau agama saya tidak punya. Gitu ya. Jadi hidupnya nggak beraturan gitu ya. Mungkin kalau dari pandangan ataupun pendengaran sahabat bisa jadi seperti itu. Bentar Mana lagi? belum bisa aktifin kamera dulu. Kalaupun ada aturan buatan sendiri kan gitu. Oke, Saudara Li. Ya, halo kakak. Li. Halo juga. Dari gereja mana, Adek? Aku Islam kak, cuman tertarik dengan perdebatan kakak, jadi aku coba naik. Suka debat kakak. Oh gitu. Iya. Terus mau debat dengan Bang Handi?
Begitu saudara Nelson. Jadi kejahatannya itu, Paulus sebelum bertemu dengan makhluk ini, makhluk asing tersebut yang ngaku Yesus, Paulus masih mempertuhankan Elohim. Paulus masih melakukan Taurat, Paulus masih Sabat. Tapi setelah bertemu dengan makhluk asing tersebut, Paulus menganggap bahwa hukum-hukum yang pernah dilakoni itu adalah sampah. Dia anggap rugi menjalankan hukum Tuhan oleh Paulus. Coba baca Filipi 3. Sadis dia itu. Setelah dia bertemu dengan makhluk asing yang memakai nama Yesus, Paulus itu mengakui dirinya sebagai orang yang rugi karena telah menjalankan hukum-hukum Tuhan tadinya. Rugi dia, malah dianggap sampah. Itulah bukti kesesatan diakibatkan oleh makhluk yang mengakui Yesus, Bang. Begitu. Ya, ayat dari itu sebenarnya dianggap sampah semua itu karena kejahatan yang dilakukan ketika Stefanus dilempar sampai mati. Dia pun hadir di sana dan dia setuju itu terjadi, maka itu dianggap sampah, Bang. Ya kan Tauratnya kan tak boleh membunuh. Itu bukan Tauratnya yang sampah, dia sendiri yang sampah. Itulah aku bilang 2 kali lebih jahat. Sejak kapan hukum Tuhan disebut sampah? Kalau Anda melihat di Ulangan 28, itu sangat-sangat kejam Tuhan di situ menghukumi dan mengancam orang-orang yang tidak mentaati Torah. Tapi Paulus tidak mau kalah, dia malah mengatakan hukum Tuhan itu tinja, itu tak ada apa-apanya, tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan Torah. Nah, itulah kesesatan yang dilakukan oleh Paulus ini. Celakanya dia menjerat orang di luar Yahudi untuk menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Siapa mereka ini? Kristen. Abang Antek, waktu Stefanus dilempar sampai mati, itu Rasul Paulus belum bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, belum jahat dia berarti. Belum jahat. Itu percaya kepada Yesus, dia setuju bahwa karena dia pengikut Yesus, maka dia harus dilempar sampai mati. Nah, Rasul Paulus salah satu yang mengejar pengikut Yesus. Tapi ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, disitulah penampakan Yesus Kristus dan terjadilah pertobatan bagi Rasul Paulus itu karena dia dibutakan. Yesus kalau ketemu orang buta dikasih melek matanya. Matius 12:22. Ini malah makhluk asing ini bertemu dengan orang yang melek dibutakan. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Yesus itu selalu membuat orang buta melihat, bukan orang melihat dibuat buta. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, itu makhluk asing yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda percaya bahwa nubuatan Yesus itu akan terjadi, nah mana orang yang mengaku dirinya dan menyesatkan banyak orang? Ada? Nggak ada, cuman Paulus doang. Apa nama kelompok orang banyak ini? Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik, Pantekosta, apalagi Advent, Saksi Yehova, banyak, termasuk abang ini. Jadi Kristen adalah buah dari angkatan jahat berdasarkan Yesus punya ajaran. Maka solusinya apa? Sebagaimana Petrus di dalam KPR 2:36-40, solusinya ya keluar dari sana. Lalu kemana? Ya ke Islam dong. Mau kemana lagi? Satu-satunya agama yang memuliakan Yesus kan cuma Islam doang. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, cari agama yang memuliakan Yesus. Di mana Yesus dimuliakan? Di Yahudi bukan, di Kristen bukan, Hindu, Buddha bukan. Satu-satunya ya di Islam. Jadi kalau mau jadi pengikut Yesus yang sesungguhnya ya di Islam. Jangan jadi pengikut Parisi. Orang Parisi sangat benci Yesus, kok malah ikut di situ. Jadi begini Bang, saya baca satu ayat dulu sama Abang ya. Saya baca ya, satu ayat sama dari Abang. belakang. Baca dari belakang ke depan. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Satu data katanya.
Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Dan jikalau Kristus tidak bangkit, maka kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Itu buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Bang. Masakan pencipta langit dan bumi untuk membuktikan dirinya Tuhan, dia harus keluar dari kubur? Anda lupa, kata Yesus, tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Tanda-tanda pengikut orang jahat adalah menerima orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu Yesus yang mengatakan. Nah, Paulus menggenapi itu. 1 Korintus 15 tadi itu nomor 17. Itu jelas itu. Jadi kalau tanpa kebangkitan, tanpa penyaliban, maka sia-sialah imanmu dan kau masih hidup dalam dosa. Itu cara Paulus menjerat orang, supaya orang itu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Seperti itu, Bang. Kan Yesus yang mengatakan, inilah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat, yaitu anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Menurut Yesus, ya tanda untuk orang jahat. Apa bingung? Kenapa ambigu? Udah jelas tertulis itu tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang menerima kebangkitan pada hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Tapi Anda memutarbalikkan fakta. Kenapa? Karena Anda Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, jujur dong, Bang, jujur. Mari kita jujur-jujuran. Menurut Yesus, manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu untuk tanda orang kepada orang jahat atau kepada orang benar? Menurut Yesus. Yesus adalah penyelamatan dan bagi orang yang lari ke penyelamatan, abangku. Yesus mengatakan bahwasanya ketika ada orang keluar dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat. Sekarang jadi keselamatan. Nah, itulah dibilang 2 kali lebih jahat. Matius 1 ayat 21 pun katakan begitu, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, yang percaya. Kenapa Anda tidak percaya ketika Yesus mengatakan tanda angkatan jahat keluar dari kubur? Kenapa Anda nggak percaya? Ayo, kenapa Anda nggak percaya? Angkatan jahat orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau percaya harus percaya dong kepada dalil yang disajikan. Yesus loh yang mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam perut bumi. Nah, kalau percaya itu berarti kan Anda harus ini. Itu telur biawak menetas itu, Bang. Jadi orang. Udah pakai musik dia. Kalau percaya Yesus, Anda harus percaya bahwa angkatan jahat menerima manusia keluar dari kubur. Itu. Kalau Anda menolak itu berarti Anda nggak percaya. Dalam pengajaran Kristen, dalam setiap penafsiran dalam ayat demi ayat yang masuk oleh abang ini, itu tidak seperti itu, Bang. Tentang angkatan jahat itu sebenarnya orang-orang Farisi yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sementara nah, sekarang tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Tanda bahwa Yesus Kristus bangkit, Bang. Nah, itu tanda untuk siapa? Itu tanda bahwa Yesus bangkit dalam 3 hari. Iya paham. Itu tanda diberikan kepada siapa tanda itu? Nah, tanda diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Bang. Iya, Masya Allah. Tanda itu untuk angkatan jahat kok dibalik. Cobalah, lihat, tengoklah diri Anda. Bercerminlah kepada diri Anda sendiri. Ada apa ini?
Untuk angkatan jahat Anda balik menjadi untuk orang-orang percaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayolah bang, ayolah, mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi begini bang, kalau bercerita tentang dosa, karena saya tanya ya bang ya, jangan marah ya, saya tanya, apakah di dalam Islam ketika mati masih dalam keadaan berdosa, apakah selamat? Kalau orang mati bawa dosa, apakah selamat? Penentunya nanti di yaumul hisab. Nanti akan dihakimi. Belum ditentukan pada saat mereka mati bawa dosa. Nanti akan ada masa penghakiman. Di yaumul hisab nanti akan dihakimi manusia ini selamat atau tidak selamat. Yesus juga katakan itu di dalam Yohanes 5:29. Jelas kok itu. Jadi kita tidak bisa menentukan selamat tidaknya orang di kuburan, enggak. Yang menentukan nanti adalah di yaumul hisab, di mana seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir akan berkumpul di satu lapang yang luas. Lalu di situ ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Abraham, ada Daud, ada Salomo, ada Nabi Muhammad. Masing-masing mereka akan mempertanggungjawabkan umatnya. Nah, yang jadi masalah ini Anda Kristen. Anda berdiri di barisan Yesus, Yesus tidak mengenal kalian. Gitu loh. Tapi bang, Anda dalam berdosa, dosa itu adalah maut, dan dosa itu neraka adanya. Nah, berarti jelas kalian itu ke neraka karena kalian pewaris dosa. Kutanya dulu abang, apakah abang percaya bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam? Seperti kemarin saya jelaskan dari awal, awal itu kan dan Hawa. Nah, itu fitnah kan? Itu fitnah, nggak ada dalil. Maksud saya, dari sana saja kita udah tahu Anda ini sebenarnya keturunan siapa. Kalau keturunan Adam, tidak mungkin dia memfitnah kakeknya sendiri, nggak mungkin. Anda mengaku keturunan Adam, tetapi Anda memfitnah Adam, berarti minimal Anda adalah keturunan yang sudah kerasukan iblis. Karena musuh Adam adalah iblis. Anda berada di mana posisinya sekarang? Di Adam atau di iblis? Anda mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil, fitnah. Berarti Anda ada di kubu iblis. Dua kali lebih jahat. Yang saya masuk dalam kejadian 3 sana bang. Dalam kejadian 3 kan Adam melakukan dosa. Tapi tidak mewariskan abang. Nggak ada dikatakan mewarisi, itu nggak ada. Nggak ada mewarisi. Di mana dalilnya ada mewariskan dosa? Itu nggak ada. Yang mewariskan dosa, camkan ini bang, yang mewariskan dosa kepada Kristen itu bukan Adam. Yang mewariskan dosa kepada orang Kristen itu adalah Farisi. Farisi yang memberikan dosa kepada Kristen. Karena Farisi ini adalah penggenapan dari kejahatan orang-orang yang menumpahkan darah para nabi. Yesus yang mengatakan itu, kamu akan menanggung seluruh darah yang sudah ditumpahkan dari orang-orang benar, mulai dari Habel sampai Zakaria. Dan aku berkata, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ya Farisi. Nah, Farisi tidak mau masuk neraka sendiri, mereka mengajak bangsa lain, maka mereka menjeratnya dengan menjual Yesus di salib. Gitu bang. Jadi kalian itu bukan mewarisi dosa dari Adam, kalian mewarisi dosa dari Farisi. Nah, karena Farisi ini orang licik, maka kalian sebagai korbannya dikatakan kepada kalian doktrin bahwa Adamlah yang mewariskan kalian dosa. Padahal sebenarnya yang mewariskan dosa kepada kalian itu bukan Adam. Mereka orang Farisi yang mewariskan dosa mereka kepada kalian. Catat itu, Adam nggak ada dosa dia wariskan. Potensi melakukan dosa ada pada diri manusia sejak dari Ganbi Eden. Potensi itu sudah ada, dan itu sejak diciptakan Adam, potensi berdosa itu sudah ada dari sejak Adam dicipta. Belum ada larangan makan buah,
itu sudah dimiliki oleh Adam sejak dia dicipta. Jadi bukan diwariskan itu. Ya, jadi begini Bang, maksud Itu saya. tidak diwariskan. Maksud saya di dalam dosa awal mula itu kan ada moral, tapi bukan berarti mewaris dosa itu, karena tadi potensi dosa. Nah, kalau abang sudah buat itu, tidak ada otot itu, jadi takut saya jadi. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.